Firman Tuhan hari ke-181 2024, Injil Lukas, pasal 17 ayat 5, perikop, hal-hal menyebabkan orang berbuat dosa akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada hari ini, hari ke-181 tahun 2024, diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang kelima, dengan perikop hal-hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Dalam ayat intinya adalah sebagai berikut. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bacaan pagi diambil dari kitab Maleaki pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 5. Kasih Tuhan pada Israel. Dan untuk bacaan malam diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan 9. Perintah yang utama. Itulah perikop daripada ketiga bacaan hari ini, bacaan pagi dan juga malam. Dan khusus untuk hari ini adalah hal-hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Ditulis oleh Lukas. Siapakah Lukas ini? Lukas adalah seorang dokter dan penulis surat ini. Dia seorang terpelajar dan menulis tentang kabar baik, tentang keberadaan Yesus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah untuk Israel dan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Dalam bukunya, Lukas menulis bahwa Yesus telah diberi tugas oleh Roh Allah untuk mengajarkan kabar baik dari Tuhan Allah kepada orang miskin. Pengakuan Lukas setelah dia katanya dengan meneliti dan menyelidiki semuanya itu dari permulaannya, kata beliau, saya menganggap baik untuk menulis sebuah laporan yang teratur untuk tuan atau kepada saudara. Saya melakukan itu supaya tuan atau saudara tahu bahwa apa yang telah diajarkan kepada tuan memang benar. Jadi Lukas di sini dia telah meneliti dan menulis, kemudian menyampaikan bahwa apa yang telah diajarkan kepada umat manusia itu tentang Yesus adalah benar. Salah satu tulisan dari Lukas adalah pada perikop hari ini, yaitu hal-hal yang menyebabkan orang berbuat dosa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan dalam perikop
ini sebelum ayat yang ke 5 ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan bahwa Yesus berkata, dan Yesus berkata itu kepada pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya waktu itu ya. Nah, Yesus mengatakan demikian. Hal-hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Jadi, hal-hal yang menyebabkan orang yang berbuat dosa pasti akan ada. Jadi, hal-hal yang membuat orang itu berdosa pasti itu terjadi, ya. Karena bagaimanapun tidak luput dari hal-hal yang mungkin ya atau lupa atau dia tidak tahu, ya. Tapi ada orang ya yang menyebabkan orang berbuat dosa. Tetapi katanya, celakalah orang yang menyebabkannya. Jadi kalau ada orang berbuat seseorang berdosa, itu orang yang menyebabkan dosa itu adalah celaka, kata Yesus ya. Nah, lebih baik katanya. Jadi orang itu ya, kalau ada ditemukan orang seperti itu, nah, katanya lebih baik ya kalau batu penggilingan. Nah, penggilingan itu kita tahu batu penggilingan ya, diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke laut, daripada ia menyebabkan salah seorang dan orang-orang kecil untuk berbuat dosa. Nah, jadi kalau ada orang yang menyebabkan seseorang berdosa, lebih baik ia diikat dengan batu gilingan ya, ditempatkan di lehernya dan dibuang ke laut. Berarti kalau batu gilingan itu diikat, itu kan berat ya. Jadi dia diikat dengan batu, berarti dia tenggelam dan mati dalam laut. Kira-kira. Maka dia bilang, sebab itu waspadalah. Apa yang dikatakan? Harus waspada. Kalau saudaramu berdosa, tegurlah. Jadi kalau ada saudara kita yang berbuat dosa, kita tegur ya. Kemudian kalau ia menyesal, ampunilah. Begitu kita tegur dan menyesal, ampunilah. Kalau ia berdosa kepadamu, nah, 7 kali sehari, dan setiap kali datang kepadamu dan berkata, saya minta maaf, ampunilah dia. Jadi walaupun dia berbuat dosa 7 kali kepada kita, tapi dia tetap minta maaf, ampunilah. Jadi jangan tiada maaf bagimu, tapi ampunilah. Walaupun 7 kali dia berkali-kali berbuat dosa kepadamu, kita ampuni. Saya minta maaf, katanya, ampunilah dia. Begitu. Nah, kemudian Yesus mengatakan ya, para rasul berkata kepada Tuhan Yesus. Jadi para rasul mencoba menyampaikan sesuatu kepada Yesus dengan adanya tadi, kalau ada orang minta maaf, ampuni dia. Nah, Tuhan, kata rasul ini, kuatkanlah iman kami. Jadi rasul itu menyatakan, kuatkanlah iman kami. Dan itulah perikop pada hari ini dan ayat hari ini dikatakan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nah, kuatkanlah iman kami dan tambahkan itu hampir mirip ya, mirip, sama. Untuk dikuatkan
iman. Kemudian apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sawi, kalian dapat berkata kepada pohon murbei ini. Jadi kepada pohon murbei, terangkallah engkau dan tertanamlah di laut, pasti pohon itu akan menurut perintahmu. Nah, jadi tadi rasul-rasul itu mengatakan, kuatkanlah iman kami atau tambahkanlah iman kami. Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada imanmu hanya sebesar sawi, mempunyai iman sebesar sawi, kalian dapat berkata kepada pohon murbei, terangkallah kau dan tertanamlah di laut, maka dia akan menurut perintahmu. Jadi kalau begitu, pertanyaan bagi kita, iman kita tidak ada sebesar sawi, maka kita tidak bisa mengatakan pindahlah kau kayu atau batil A atau bagaimana. Yesus mengatakan sebesar sawi. Nah, mungkin ada iman kita lebih dari sebesar sawi, tetapi fluktuasi. Jadi sebesar sawi ini dimaksud Yesus adalah memang menetap, artinya tidak berubah-ubah. Itu akan menjadi kuat. Nah, makanya Aristoteles mengatakan bahwa perbuatan kita bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah menjadi kekuatan kita. Jadi artinya, walaupun kita sudah punya iman hari ini sebesar apa, artinya sangat besar, tetapi itu hanya perbuatan sesaat. Pada waktu hanya pendeta berkhotbah, pada waktu hanya kebaktian, hanya di situ saja. Setelah keluar dari situ, bubar, selesai. Nah, itu bukan menjadi kekuatan. Makanya Aristoteles mengatakan, yang kita lakukan berulang-ulang, itulah kekuatan kita. Jadi sama dengan itu adalah habit, kebiasaan. Dan habit itu diikat dengan 3 hal. Pengetahuan atau knowledge, keterampilan, nah, baru hasrat, kemauan. Bagaimana kemampuan saya untuk menyatukan pengetahuan saya dan keterampilan saya terhadap iman untuk bisa berjalan anytime, any day, setiap saat. Maka membaca firman Tuhan setiap hari wajib hukumnya. Itu kira-kira. Jadi di sini Yesus mengatakan, kalau ada imanmu sebesar sawi, mempunyai sebesar sawi, kamu bisa pindahkan pohon murbei, tertancaplah kau ke laut, tertanam di laut, dan dia akan menurut. Itu. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Kemudian dalam perikop ini fokus pada iman percaya, yang berkesinambungan atau tetap, bukan putus sambung, tapi dia tetap nyambung, walaupun sebesar si biji jawi, tapi itu tetap. Numan kita manusia yang lemah, bisa saja iman kita gampang bisa berubah dengan situasi kondisi yang bisa mempengaruhi iman kita goyah, bisa saja dalam dunia, karena kita masih di dunia ini, Nah, tapi
Inilah yang dikatakan oleh Yesus bahwa iman yang menetap sebiji sawi pun. Nah, makanya dikatakan oleh dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Nah, ini tadi. Maka rasul-rasul itu tambahkanlah iman kami, katanya. Nah, Yesus menjelaskan, kalau ada imanmu sebiji sawi pun, katanya, bisa kau pindahkan. Nah, jadi kalau kita tidak bisa pindahkan berarti belum ada sebiji sawi, kira-kira begitu. Nah, jadi jelas di sini memang untuk menambahkan iman itu adalah kita harus merawatnya setiap saat. Mother Teresa mengatakan, kalau lampumu mau menyala, tambah minyak. Kalau tidak mau menyala, jangan tambah minyak. Nah, sama dengan begitu kita. Pengetahuan kita dalam baca firman, kalau kita mau menggali lebih benar, baca setiap hari. Ya, pergumulkan. Nah, itulah. Maka Yesus mengatakan, kalau imanmu ada sebiji sawi yang menetap, ya, tapi tidak berubah-ubah, maka kamu akan bisa memindahkan apa saja. Gunung pun bisa dipindahkan, katanya. Akan pohon murbe bisa kau pindahkan, tancapkan di tengah laut, dia akan tumbuh-tumbuh, katanya. Ya. Dan dalam perjanjian lama, ya, kita melihat tongkatnya Harun, ya, itu waktu dikumpulkan dari imam-imam bisa bertunas dan berbuah. Coba, tongkat yang sudah dikuliti tapi bisa bertunas dan berbuah. Nah, maka dipilihlah keturunan Harun sebagai imam dalam bangsa Israel, ya, orang Lewi. Imam. 4 anaknya waktu itu imam, yaitu Abihu, Abinadab, Eliezer, dan Itamar. Tapi 2 orang, ya, dia mati karena tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan. Sudah ada mesbah disediakan untuk perapian, tapi mereka berdua, Abihu dan Nadab, dia ingin, supaya Tuhan lebih baik, kami bikin persembahan baru. Dibikin persembahan, mesbah lain daripada mesbah yang lama. Apa yang terjadi? Ya. Begitu dia mau bakar dalam mesbah yang dibuat, api menyala, langsung membakar mereka berdua dan mati. Apa kata Musa? Jangan ditangisi. Harun, jangan tangisi. Itulah, kalau kita tidak mendidik anak dengan baik, maka nanti ada nih, diturunkan antara anak dengan bapak, harus sinkron. Itulah, anaknya 2 orang mati seketika itu juga dalam penyembahan, membuat persembahan kepada Tuhan, korban bakar. 2 orang mati. Itu imam, sudah pakai baju efod, sudah lengkap itu, sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bukan gambaran kalau kita bersama dengan Tuhan, sintua, pendeta, eporus, segala macam, itu belum tentu itu baik di mata Tuhan kalau tidak menghargai apa yang dikatakan Tuhan. Jadi bagi Tuhan, ya, apa dikatakan? Kalau kau menghormati aku, kamu akan kuhormati. Tapi kalau kau menghina aku akan hina. Itu udah nggak bisa dicabut lagi tuh. Itu sudah aturan, ya. Sudah, nanti makanya ada waktu Musa ada menerima dari Tuhan Allah, hukum Tuhan, ya, ada perintah yang utama. Nanti kita lihat, ya, dalam perikop berikutnya. Nah, jadi disinilah, ya, dikatakan bahwa perlunya, ya, di dalam menguatkan iman
yang berkesinambungan. Nah, siapa contoh-contoh orang yang dibenarkan karena imannya? Ya. Nabi Nuh, ya, dia dibenarkan karena imannya. Nuh bikin perahu di gunung. Dia bikin perahu di gunung buat apa? Buat apa Tuhan? Ngapain saya bikin perahu di gunung? Kalau logikanya berpikir, ngapain saya bikin perahu di gunung? Ada apa ini? Ya, kok ngapain? Tapi Nuh bikin. Dia dikatanya oleh orang, kamu bikin perahu di gunung ngapain? Nah, coba kalau ada misalnya, wah, Nuh bikin perahu, kita juga bikinlah perahu kecil-kecil. Siapa tahu ada manfaatnya. Mungkin yang lainnya bisa bikin perahu. Tapi tidak ada yang mengikuti, hanya Nuh yang bikin perahu. Maka dia diselamatkan karena iman. Ya. Dia selamat karena iman dia. Apa kata Tuhan, dia turut. Nah, kemudian Abraham juga, ya, juga dengan iman. Dia diselamatkan juga. Ya. Dia disuruh pergi ke kota yang tidak disebutkan namanya. Pergi kamu, katanya. Dia pergi. Kemana? Saya nggak tahu. Dia pergi, tapi dia pergi. Ya, pergi. Nah, kemudian yang kedua juga, serahkan anakmu kepada saya, katanya. Wah, ini anak sulung saya. Masa ini saya potong? Masa saya potong anak sulung? Gimana? Ini Tuhan ini nggak benar nih. Harusnya kan, tapi enggak. Dia bawa. Dibawa, tidak terima tanahnya di gunung. Begitu ditaruh, Abraham, jangan kau ganggu dia. Ada tergantung satu domba, ya. Itulah kau potong. Jadi Nabi Nuh dan Abraham dibenarkan karena iman. Ya. Nah, kalau waktu Tuhan Yesus ada orang-orang dibenarkan karena iman, ya. Seperti perwira, ya, dari Roma, ya, bahwa ada pelayannya yang sakit. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, anak saya sakit, sangat panas, tolong. Nah, Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Saya datang ke rumah. Tuhan, hormat, saya tidak mampu menerima Tuhan. Saya orang rendah, padahal dia perwira. Saya sangat rendah, Tuhan, gak mampu saya menerima. Tuhan sangat besar. Dengan saya apa? Dengan saya gak ada artinya dengan saya, katanya, kata perwira ini. Coba, Yesus melihat imanmu, percaya kepada saya, kau anggap saya besar dan di hatimu, sudah sembuh itu, katanya. Sembuh, ya, sembuh. Waktu dia ditanya, petugasnya itu menjumpai dia, jam berapa tadi dia sembuh? Jam sekian. Oh iya, persis waktu Yesus mengatakan. Nah, itu seorang perwira mengatakan tidak mampu menerima Tuhan di dalam rumah. Saya tidak mampu, saya sangat kecil di mata Tuhan, katanya. Karena dia sudah menganggap ini Tuhan besar sekali. Cuma dia minta tolong, ya. Tapi coba, seorang perwira masa tidak mampu menerima? Harusnya, ya, tapi dia kerendahan hati. Saya tidak mampu, Tuhan. Tuhan sangat besar. Coba. Ya. Nah, kemudian ada lagi satu orang dikatakan imanmu yang membuat kamu sembuh, katanya. Nah, kita lihat yang lumpuh, ya. Setiap hari orang pergi ke Bethesda untuk menyemburkan diri supaya sembuh. Tapi seorang ini tidak bisa. Tidak bisa, terlambat terus, ya kemana? Orang lain terlambat. Dilihat oleh Yesus. Tolong Tuhan, saya tidak bisa nyampe ke air itu waktu air itu bergoncang, katanya. Nah, saking dia memang benar-benar meminta kepada imanmu yang menyelamatkan kamu. Pergilah, bawa tikar. Tapi itu bermasalah bagi Farisi. Wah, siapa ini yang bisa menyelamatkan, bisa menyembuhkan ini? Mulai Farisi juga. Bahkan waktu dia menyembuhkan waktu orang buta dan bisu, ya, tidak bisa bicara dan buta, ya, bahkan orang Farisi mengatakan, oh, dia
memakai kekuatan setan katanya, Belzebul ya. Karena Belzebul itu adalah rajanya setan. Wah, ini juga. Tapi ada juga yang mengatakan kepadanya, wah, siapa orang ini bisa menyembuhkan orang yang buta dan yang tidak bisa bicara karena kemasukan roh. Nah, karena dia kemasukan roh jahat membuat dia buta dan tidak bisa bicara, maka orang-orang Yahudi mengatakan itu kekuatan Belzebul. Tapi Yesus menjawab, bagaimana bisa kekuatan Belzebul? Ya. Nah, kalau seandainya itu kan Belzebul, berarti kekuatan iblis itu sudah terpecah dong. Tidak satu lagi. Nah, jadi sampai Yesus mencontohkan, coba seorang ya yang punya rumah, ya, kalau dia kuat dan penjara masuk, orang yang menjarah rumahnya masuk, dia ikat itu orang yang mau menjarah hingga tidak bisa masuk. Nah, itu dicontohkan. Nah, begitu jugalah saya katanya ya. Untuk mengusir setan itu, setannya saya ikat dulu, saya rantai. Udah saya ikat, baru ini saya sembuhkan. Kira-kira begitu. Nah, terus dikatakan, apakah kalian menyembuhkan orang sakit, guru agama itu atau kita orang itu pakai Belzebul, orang jahat? Jadi jangan sembarang bicara, kira-kira begitu katanya. Nah, terus orang-orang tadi yang bertanya, apakah ini orang? Nah, Yesus mengatakan, sekarang ialah sudah yang dijanjikan itu sudah berada di tengah-tengah kalian katanya. Dialah itu. Nah, itulah mengenai firman Tuhan pada hari ini ya, yang perlu menambahkan iman kepada rasul-rasul itu. Dan dikatakan, bila ada imanmu sebiji sawi, kamu akan bisa memindahkan pohon murbe itu ke tengah laut untuk disanakan. Nah, kemudian bacaan malam, bacaan pagi yaitu diambil dari kitab Maleaki ya, pasal yang pertama 1-5. Kasih Tuhan pada Israel. Nah, siapakah Maleaki ini? Maleaki adalah penulis buku firman Tuhan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi 500 tahun sebelum Masehi dia sudah menulis buku ini ya. Nah, sesudah rumah Allah di Yerusalem dibangun kembali ya. Tuh. Jadi setelah rumah Allah itu tadinya udah porak-poranda dibuat oleh Raja Nebukadnezar, dibangun kembali atas usaha daripada Raja Kores yang memerintahkan kepada Esra, Nehemia ya, dan ada pengaruh Esther sebagai istri daripada Raja Ahasuerus ya. Nah, kemudian Ahasuerus, Raja Benteng Susan yang memimpin 127 provinsi. Nah, jadi Ahasuerus ini ya, dia juga punya andil dalam menyelamatkan bangsa Israel. Nah, tapi yang pertama adalah Raja Kores ya, Babel itu, dan ada juga mengatakan Raja Darius ya, Raja Kores ya, dan dia menyuruh Nehemia untuk diangkat menjadi gubernur di Judea. Nah, kita lihat Judea tadinya itu rajanya di sana adalah Sedekia yang tidak memerintah Tuhan sehingga hancur dan mati keluarganya semua. Nah, kemudian Nehemia diangkat jadi gubernur ya di Judea. Nah, kemudian Esra sebagai ahli kitab yang menyampaikan kepada bangsa Israel untuk bersatu kembali, untuk kita membangun Yerusalem. Nah, pada klimaks setelah semua bangsa Israel eksodus atau pindah dari Babel, itu dari semua suku, semua imam, semua budaknya datang ke Yehuda. Ya. Nah, pada saat itulah mereka berkumpul sehingga 7 hari lamanya ya dibacakan kembali firman Tuhan itu, kitab Taurat, karena Esra adalah ahli dalam kitab Taurat. Dialah yang membacakan, yang sangat semarak, dan semua bangsa Israel diumumkan supaya berkumpul di Yerusalem. Diadakanlah di sana pesta pondok daun, ya, pondok daun.
Dan itulah awal daripada pondok Daud. Mereka bikin pondok-pondok. Memang kita lihat, kalau ratusan ribu orang datang berkumpul dari Babel ke Yerusalem, ya, itu coba ratusan ribu berkumpul, maka mereka disuruh mengambil, ya, daun-daun zaitun, ya, daun-daun korma, dan daun-daun yang rimbun yang di pegunungan, ya, daun mubarak, diambil semua, dibuatlah pondok-pondok daun. Dan itulah pesta pondok daun selama 7 hari, ya. Dan mereka membaca firman Tuhan dalam 7 hari. Setiap hari dibaca, mulai dari pagi sampai setengah hari, itu khusus pembacaan. Baru habis itu baru mereka silaturahmi. Itu pesta besar-besaran, ya. Dan di sana disaksikan oleh gubernur Yudea itu Nehemia, dan dibacakan oleh Imam Esra, dan disaksikan oleh imam-imam Lewi, semua yang hadir di sana. Dan bahkan pada saat hari ke-8 atau terakhir, diperintahkan oleh Nehemia, semua orang Israel berdiri, katanya. Orang asing boleh duduk, yang bukan Israel boleh duduk, tapi semua orang Israel berdiri. Coba kita lihat, semua berdiri, dari ribuan, ratusan ribu orang itu berdiri semua, dan mengaku dosa dan ampun kepada Tuhan. Itulah Israel dipulihkan. Nah, kalau Esther ini memang ada ceritanya. Dia adalah, ya, seorang wanita Yahudi. Jadi ada Mordekai, saudara daripada ayahnya, sehingga Esther diangkat anak oleh Mordekai. Tapi pendek cerita, Esther menjadi istri daripada Ahasuerus, ya, Ahasuerus, raja di benteng Susan. Ya, dia menjadi permaisuri daripada raja, menggantikan Wasti yang tidak turut perintah raja. Disuruh dia pakai kerajaan tapi tidak mau. Tapi Esther terpilih dengan seleksi dari seluruh kota. Coba kita lihat berapa kerajaan yang dipimpin oleh Ahasuerus, ya, Ahasuerus. 127 provinsi. Semua wanita-wanita cantik berkumpul, dipilih untuk menggantikan Wasti, ya, sebagai istri daripada raja. Yang terpilih siapa? Seorang wanita Yahudi yang bernama Esther. Dia terpilih. Itu ada rencana Tuhan. Nah, begitu terpilih Esther, nah, di sana ada musuh mereka itu Haman. Itu perwira daripada Raja Ahasuerus, ya. Nah, kemudian ayah angkat daripada Esther itu adalah Mordekai, seorang Yahudi dari keturunan Benjamin, ya. Nah, dan dia sudah dibenci oleh Haman sebagai pegawai tinggi atau, ya, angkatan perang daripada raja. Kenapa dibenci? Karena waktu mereka sujud, ya, dia nggak mau sujud kepada raja, karena orang Israel itu hanya sujud kepada Tuhan Allah, menghormati. Dia nggak mau sujud. Wah, itu dilaporkan. Wah, dia tidak mau sujud, ini harus dibunuh. Udah disiapkan tiang gantungan. Ya. Tapi Mordekai itu, ya, berhasil menyelamatkan raja. Kenapa? Karena ada 2 orang yang berencana membunuh raja. Ketahuan. Datang Mordekai, dilapor kepada anak angkatnya Esther, dilaporkan kepada raja, diselidiki, benar, dan dibunuh yang 2 itu di tiang gantungan. Akhirnya Mordekai diberikan jabatan sebagai pegawai tinggi, sehingga di sana ada dia. Nah, Haman itu mau menghabisi semua Israel, pokoknya semua mau dihabisi, dan dia bahkan menyumbang 640.000 keping perak untuk menambah bangkir daripada raja. Oh, raja tenang, ada sumbangan uang nih. Nah, jadi dia minta surat untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di sana, di kerajaan daripada Ahasuerus. Diambil cincinnya oleh raja, dicaplah surat itu, tersiarlah kepada seluruh negeri. Wah, ini ketahuan. Kalau itu dijalankan, semua bangsa Yahudi mati di sana.
Tapi Ester bijak, ya. Tadi laporkan kepada Ester, dia minta surat diralat. Raja mengatakan surat tidak bisa dicabut, itu sudah cap. Karena surat edaran itu raja cincinnya yang mencap surat itu sudah dicap. Kalau begitu begini, bikin aja surat lagi bahwa Yahudi bisa melawan orang yang akan menangkap. Dikeluarkan surat kepada semua orang Yahudi, dibolehkan untuk melawan dan membunuh siapa saja yang akan membunuhnya. Akhirnya mereka menang. Jadi ribuan mati lawannya. Yahudi tidak ada yang mati satupun. Selamatlah di situ orang Yahudi. Maka itulah dirayakan itu sebagai pesta Purim antara 14 sama dengan 15 Desember. Setiap 14 sampai 15 itu dirayakan pesta Purim. Jadi dengan kejadian itu, maka bangsa Israel itu semakin bersatu, semakin saling membantu antara miskin dan kaya. Mereka tuh sudah saling membantu. Itu terciptanya seperti itu, itulah pengaruh Ester. Nah makanya tadi Malaikat bilang setelah Yerusalem dibangun kembali, katanya dibangun kembali Yerusalem, dan mereka akan mencoba memperbaiki. Nah jadi kalau kita lihat buku Malaikat, ya, dimaksudkan untuk mendorong para imam dan rakyat supaya, ya, membaharui kesetiaan mereka kepada perjanjian dengan Tuhan. Jadi apa perjanjian yang Tuhan itu? Nah, ada kemerosotan, ya, karena Tuhan sudah mengatakan imam-imam kalau itu menyembahkan persembahan, ambillah yang terbaik dari binatang. Nah makanya dari tanaman pun harus dipilih yang terbaik. Jangan yang buta atau yang sakit-sakitan dibawa. Nah, jadi ada kemerosotan dalam kehidupan dan cara beribadat umat Allah. Ada. Nah, para imam dan rakyat menipu Tuhan. Nah itu tadi menipu. Mereka tuh membuat persembahan. Mereka cara menipu. Ya. Nah, kemudian dikatakan sini, mereka tidak memberikan kepada Tuhan apa yang harus mereka persembahkan kepadanya, dan tidak hidup sesuai dengan ajarannya. Jadi sudah melenceng dari ajaran Tuhan. Memberikan persembahan harusnya yang terbaik diberikan dari binatangnya atau dari hartanya, tapi diberikan sisa-sisa. Atau misalnya kita memberikan persembahan ke gereja, ya, sisa-sisa main judi dibawa dipersembahkan. Itu benar-benar tidak setuju Tuhan. Persembahan itu harus disiapkan, dibikin dalam amplop, bawa ke sana, ya. Atau kalau tidak amplop, tapi yang terbaik, ya. Bahkan kita kadang memberikan persembahan 2000 tuh sudah apa, dikoyak-koyak gitu, ya, sudah, aduh, ada kalanya dilipat-lipat begitu, sehingga para halal itu kadang-kadang susah untuk membereskan uang itu. Nah, itu persembahan seperti kecil, tapi itu manfaatnya benar-benar. Makanya Tuhan mengatakan, ya, tetapi kalian akan datang untuk mengadili dan mengasihi umatnya. Ia akan mengirim utusannya untuk menyiapkan jalan dan mewartakan perjanjian Tuhan. Nah, jadi dalam perikop ini kasih Tuhan Allah kepada Israel. Ya. Tuhan berkata pada umatnya, "Aku mengasihi kamu." Nah, tetapi mereka menjawab, "Bagaimana Tuhan mengasihi? Kami mengasihi." Nah, bukankah Esau abang Yakub, ya? Tetapi Yakub kukasihi, sedangkan Esau kubenci. Apa? Karena persembahan. Esau memberikan persembahan, ya, tidak benar. Jadi apa yang harus dipersembahkan itu bukan dari hati yang dalam, tapi Yakub itu mempersembahkan persembahan yang baik. Nah, kemudian bukankah Esau abang Yakub, tetapi Yakub kukasihi, sedangkan Esau kubenci. Hanya dari sepele, hanya dari persembahan. Kok bisa Yakub diberkati menjadi suku besar di Israel, tapi Esau dibenci, ya? Nah, sehingga
Dikatakan, daerah Bukit Esau sudah kuhancurkan, dan tanahnya ya kuserahkan kepada binatang-binatang buas di padang gurun. Nah, itu kata Tuhan. Kemudian, andaikan keturunan Esa, ya, orang Edom itu berkata, jadi keturunan Esa itu orang Edom, ya. Apabila mereka berkata, kami sudah dihancurkan, tapi kami akan membangun kembali. Misalnya seperti itu. Apa kata Tuhan? Tuhan akan menjawab, mereka boleh membangun kembali, tetapi aku akan merobohkannya. Tidak ada ampun. Kalau sudah memberikan persembahan yang salah, ini tidak ada ampun, ya. Maka hati-hati kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Seperti tadi juga Nadab dan Abihu salah memberikan persembahan, langsung mati oleh Tuhan, 2 orang, ya. Nah, jadi mereka akan disebut negeri durhaka dan bangsa yang kena murka untuk selama-lamanya. Jadi mereka disebut bangsa durhaka, ya, dan kena murka Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, kemudian bangsa Israel akan melihatnya sendiri dan berkata, sungguh besarlah Tuhan, ya, kekuasaannya sampai di luar tanah Israel. Kemudian Tuhan memberi teguran kepada para imam. Nah, jadi wanti-wanti, Tuhan memberikan teguran yang sangat kencang kepada para imam. Dikatakan begini, Tuhan berkata, ya, seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang pelayan menghormati tuannya. Itu jelas, kata Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengatakan, aku bapakmu. Mengapa kamu tidak menghormati aku? Aku majikanmu. Mengapa kamu tidak takut kepadaku? Inilah perkataan Tuhan. Aku bapakmu, kenapa kamu tidak menghormati? Aku majikanmu, kenapa kamu tidak takut kepadaku? Kamu menghina aku, kata Tuhan. Ya. Nah, tetapi kamu bertanya dalam hatimu, ya, dengan cara bagaimana kami menghormati engkau? Jadi masih ada semacam dalam hati mereka itu, bagaimana kami dengan menghormati kamu sebagai bapak kami, kira-kira begitu. Nah, Tuhan, ya, dikatakan kepada mereka dengan cara mengorbankan makanan yang tak pantas dikorbankan di atas mezbah. Itu cuman Tuhan tidak menegur langsung, tapi kamu memberikan makanan sebagai korban di atas mezbah tidak pantas sebagai makanan, katanya. Kalau kamu mempersembahkan kepadaku, ya, binatang-binatang buta yang sakit atau lumpuh, bukankah itu perbuatan salah? Ini yang disampaikan oleh Tuhan. Israel dengan apa? Makanya iman-iman itu ditegur oleh Malaki karena kesalahan mereka. Nah, coba, ya, memberi binatang semacam itu kepada gubernur, ya, apakah dia akan senang dan memperlakukan kamu dengan baik? Ya, misalnya kita membawa binatang, kita bawa kepada gubernur, tapi yang buta, coba, baik tidak? Kira-kira itulah pernyataan daripada Tuhan Allah. Nah, sekarang diperingatkan oleh Malaki. Hai iman-iman, kata Malaki, cobalah mohon kepada Allah supaya Ia mengasihi kita. Mohon, ampunilah segala kesalahan yang kita buat itu kepada Allah. Karena Tuhan Yesus mengatakan dan Allah mengatakan bahwa dosa dan pelanggaran bisa diampuni. Tetapi kalau sudah dosa kepada roh Allah, itu tidak bisa diampuni. Itu. Jadi
Di sini Maleakhi menganjurkan bahwa cobalah mohon kepada Allah untuk pengampunan supaya Ia mengasihi. Ia tidak akan menjawab ya dan dosamu, dan itu salahmu sendiri. Nah, jadi Ia tidak akan menjawab ya dosamu, dan itu salahmu sendiri. Nah, jadi Tuhan yang Maha Kuasa berkata, nah, jadi ini merupakan kesimpulan dari Tuhan ya. Lebih baik pintu rumahku ditutup, sebab sia-sia kamu ya menyalakan api di atas mezbahnya. Jadi sama dengan kita. Tutup ajalah gereja, daripada kau pakai gereja itu untuk hanya gengsi, untuk aksi segala macam, selfie. Tutup aja, tidak perlu. Kira-kira begitu. Nah ini juga dikatakan, lebih baik pintu rumahku ditutup, sebab sia-sia ya kamu menyalakan api di atas mezbah itu. Sama dengan tutup aja gereja itu kalau kamu ya menyampaikan yang tidak baik kepada saya dalam rumah Tuhan yang diberkati itu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian aku tidak suka kepadamu dan tak mau menerima persembahanmu. Jadi sudah jelas ya, Tuhan tidak mau suka dan tidak mau menerima persembahan yang tidak dengan ikhlas dan tidak dengan jujur kita berikan. Hanya semacam hura-hura, hanya semacam karena dilihat, supaya dilihat orang kita memberi ya, bukan dengan ikhlas. Kira-kira begitu kata Tuhan menegur pada imam. Ini mungkin tamparan lah kepada imam-imam ya, sintua-sintua ya, kepada pendeta. Ini teguran ini. Kalau mau memberikan persembahan yang baik, melayani dengan baik, dan juga pelayanan yang baik, itu yang perlu diharapkan. Aku dihormati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di mana-mana ya dibakar dupa untuk menghormati namaku, dan dipersembahkan korban kesukaanku yang pantas, sebab semua bangsa ya menghormati aku. Jadi di sana kalau ada bangsa-bangsa lain itu menghormati aku. Tetapi kamu menghina aku karena ya menganggap mezbahku tidak berharga ya, dan mempersembahkan makanan yang kamu tolak. Kamu meremehkan aku. Jadi makanan sebenarnya kita sendiri nggak kita makan itu, misalnya sisa-sisa ya. Masa sih kambing buta kan kita kan mungkin nggak potong, udahlah bikin persembahan. Nah itu yang tidak suka oleh Tuhan ya. Atau sisa-sisa dari hasil kita ya, sisa-sisa main judi boleh juga, menjudi tadi malam sisa-sisa kita bawa ke ini persembahkan, atau hasil menang main judi persembahkan. Ini yang tidak suka. Jadi Tuhan itu maunya yang tulus, yang benar-benar dari hati yang dalam memberikan kepada Tuhan. Jadi tadi dikatakan kau bawa binatang-binatang curian, lumpuh, atau yang sakit dipersembahkan. Atau mungkin kita juga ada pencuri dibawa ke gereja dibikin persembahan. Nah itu yang nggak suka. Tuhan tidak suka hal itu. Harus dengan ikhlas. Maka Tuhan mengatakan ada orang yang janda ya, ada orang kaya. Orang kaya memberikan 1 juta, tapi orang yang miskin itu, yang janda itu hanya memberikan 1 rimis. Yesus mengatakan persembahan yang diberikan oleh orang ini, janda ini ya, nama balu, itu lebih besar daripada persembahan yang diberi orang kaya yang 1 juta itu. Coba 1 rimis dengan 1 juta berapa? Tapi itu lebih besar. Nah, inilah dikatakan dalam pernyataan Maleakhi ini ya, bahwa bacaan pagi ya, kasih Tuhan pada Israel itu memang tetap, tapi dengan catatan jangan mempermainkan Tuhan. Nah kemudian Tuhan mengatakan, kau pikir aku mau menerima persembahanmu itu? Nah, apa dikatakan Tuhan terakhir? Terkutuklah si penipu yang mempersembahkan kepadaku binatang yang tidak berharga. Kalau sekarang itu
Terkutuklah bagi orang yang memberikan persembahan kepada saya sisa-sisa daripada makanannya atau yang tidak berharga bagi dia. Kira-kira begitu. Terkutuk. Nah, bagaimana supaya ini bisa kita perbaiki ya? Kita ingatlah pesan daripada Malaki ini ya. Kalau di antara ternaknya ada binatang yang baik yang sudah dijanjikan kepadaku, sebab akulah Raja Agung dan dihormati oleh semua bangsa. Jadi kalau memberikan persembahan, pilihlah yang terbaik dan katakan itu akan kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi dengan perikop ini, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan sekarang itu bukan lagi masalah harta atau uang. Diri kita yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk berbakti setiap saat kepada Tuhan. Hanya itu kuncinya ya. Jadi persembahan kita adalah diri kita yang diisi oleh Roh Allah yang menjadi bisa diterima oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian bacaan malam yaitu Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Nah, ini perintah yang utama. Jadi melalui Musa Tuhan menyampaikan firman-Nya ya. Semua hukum Tuhan untuk ditaati ya. Karena dikatakan oleh Musa, tidak lama lagi negeri yang dijanjikan itu akan kalian diami. Jadi kalau kalian tidak menurut aturan main, bagaimana kalian bisa mendiami negeri yang dijanjikan? Maka hukum Tuhan diberikan. Ini adalah aturan yang untuk diberikan. Nah, dan aturan ini ya, Musa mengatakan, dengarlah saudara-saudara, lakukanlah itu dengan setia, ya, supaya kamu sejahtera dan menjadi bangsa yang besar di negeri yang kaya dan subur. Nah, jadi kalau kamu menjadi bangsa yang besar di negeri yang kaya dan subur, maka harus setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ingatlah katanya, ya. Hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Ini pertama dulu. Jadi tidak ada Allah lain selain daripada Allah kita. Itu. Nah, kemudian yang kedua, cintailah Tuhan ya, dengan segenap hatimu. Jadi mencintai Tuhan dari segenap hati dan tunjukkan dalam hidupmu ya, juga dalam perbuatan. Jadi kalau kita mencintai Tuhan dari segenap hati, kita tunjukkan dengan hidup kita dan perbuatan kita. Kemudian, jangan sekali-sekali melupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu. Itu kata Musa, jangan sekali-sekali. Nah, kemudian ajarkanlah itu pada anak-anakmu. Hendaklah ya, kamu memberi arahan di dalam rumah dan di luar rumah, waktu beristirahat dan waktu bekerja. Jadi ajarkan itu kepada anak setiap waktu, di luar rumah, di dalam rumah, bekerja dan istirahat atau makan, minum, ajarkan supaya menempel. Itu katanya, itulah yang dikatakan tuh segenap hati. Kemudian dikatakan, ikatkanlah pada lenganmu, ya, lengan, dan pasanglah pada dahimu, tempel dahi, ya, supaya diingat. Jadi lengan bahkan ditempel di dahi, ditulis itu yang hukum Taurat itu ditempelkan supaya tetap diingat dan tidak bisa melihat. Tuliskanlah di tiang pintu rumahmu dan di pintu gerbang. Tuhan Allahmu berjanji kepadamu. Kalau itu sudah kamu lakukan, Tuhan berjanji nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Ia akan memberikan negeri itu kepadamu. Kota-kotanya besar dan makmur, dan bukan kamu yang mendirikannya. Jadi kota-kota yang besar itu memang seperti yang sudah Moab ya, direbut dari Moab, dari 7 bangsa itu ya, dari Jebusi ya, dari Hewi, direbut dari bangsa Amon. Itu isinya sudah terisi banyak harta di sana. Bukan kamu yang membuat. Rumahnya besar, bukan kamu yang mendirikan. Itu akan diserahkan kepadamu. Nah, jadi
inilah tadi ajaran diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel untuk tetap diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, kemudian tadi dalam memberikan persembahan di Maleaki ya, mereka malah memberikan persembahan yang sisa-sisa dari ya. Nah, itu salah. Nah, di sini Musa mengajarkan bahwa hormatilah Tuhan dari segenap hatimu. Dan kalau dalam Markus 29 katakan dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Jadi 3, mengasihi Tuhan itu ada 3. Jiwa, hati, kekuatan. Nah, kalau kekuatan kita sakit, tidak bisa, udah sakit nih, parah. Tapi hati kan tidak sakit. Jiwa kan tidak sakit. Masih ada 2 lagi untuk menyembah Tuhan. Nah, tapi kalau jiwa kita dan hati kita sakit, ya badan ini memang tidak bisa apa-apa. Nah, jadi yang diutamakan adalah hati dan jiwa. Maka marilah kita tetap setia kepada Tuhan sepanjang hidup kita untuk menuju life after life, the news of Jerusalem. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Amin.